Oke, selamat malam. Kali ini kita akan membahas tentang cara membuat diagram pencar atau scatter plot, kemudian grafik dan persamaan regresi linear. Kemudian kita juga akan menentukan nilai koefisien korelasi dan koefisien determinasi dari data bivariat yang sudah kita miliki menggunakan aplikasi atau web GeoGebra. Ini akan sangat membantu sekali, sangat memudahkan pekerjaan kita ya. Yuk kita langsung saja. Nah, di sini kita memiliki data, ini hasil sebuah riset begitu ya. Ada data bivariat yang kita miliki yang disinyalir memiliki relasi ya, memiliki korelasi, yaitu antara kandungan gula dalam satuan gram dengan banyaknya atau jumlah kalori yang ada di dalamnya ya, untuk satu sajian dari 13 sampel merek serial begitu ya. Nah, datanya ada di layar, bisa kita lihat. Kemudian menggunakan GeoGebra, kita diminta untuk yang pertama membuat diagram pencarnya atau scatter plot. Yang kedua, menampilkan grafik regresi linearnya. Lalu yang ketiga, merumuskan persamaan regresi linearnya. Yang keempat, menentukan nilai koefisien korelasi. Yang kelima, menentukan nilai koefisien determinasi. Dan yang keenam, kita mencoba membuat estimasi jumlah kalori jika kandungan gulanya ternyata 20 gram begitu ya. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita buka dulu aplikasi atau web. Nah, kali ini saya menggunakan web ya. Saya menggunakan web GeoGebra Classic ya. Ya, jadi kalau kalian nanti akan membuka webnya misalkan, tinggal ketik saja di sini ya, geogebra.org/klasik begitu. Nanti akan keluar ya. Atau di Google kalian cari saja GeoGebra Classic begitu, lalu tinggal klik ya, akan membuka dengan sendirinya web GeoGebra Classic tersebut. Nah, tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Oke. Nah, kemudian bagaimana langkah yang kita harus ikuti ya? Yang pertama kita harus memasukkan datanya lebih dulu. Jadi data yang tadi sudah kita lihat ya, data bivariat yang sudah kita miliki, kita masukkan. Jadi kita klik dulu bagian ini ya, ada toggle style ini, toggle style bar ini kita klik. Oke. Kemudian akan muncul beberapa pilihan di sebelah kiri ini. Nah, kita pilih yang 3 buah titik ini. Klik. Nah, lalu kita pilih spreadsheet ya. Kita pilih klik spreadsheet. Ya, nah spreadsheet ini kita gunakan untuk mengetik datanya, ya. Jadi data di sini sumbu X-nya ini sumbu X, lalu yang di kanan itu sumbu Y ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y begitu. Nah, sumbu X itu adalah variabel sebab ya, variabel bebas, sedangkan sumbu Y adalah variabel terikat. Artinya variabel yang nilainya ditentukan, disinyalir ya, diduga itu ditentukan oleh nilai-nilai dari variabel X ya. Oke, kita ketik saja, tidak perlu diurutkan datanya, kita langsung ketik saja. Berarti yang variabel X adalah kandungan gula, ya. Sedangkan variabel Y-nya adalah jumlah kalori. Oke, kita ketik saja. Untuk X-nya ada 4, 15, 12, 11,
8, 6, 14, 2, 7, 14, 20, 3, lalu 13. Ya. Oke, itu data untuk variabel X sudah kita masukkan, sudah kita ketikkan di sana. Kemudian data untuk variabel Y-nya 120, 200, 140, 110, 120, 80, 170, 100, 130, 190, 190, 110, 120. Ya. Sudah semua terketik di sana ya. Nah, dari data yang kita sudah ketikkan di spreadsheet ini, kita blok ya, kita blok datanya. Oke. Kita blok semua. Kemudian kita klik ini ya, di sebelah kiri atas ini ada gambar grafik atau diagram batang. Ya, kita klik saja ini, klik, lalu muncul beberapa opsi, ada 3 ya. Kita pilih yang two variable regression analysis. Klik. Oke, nah sudah muncul. Ini adalah diagram pencarinya atau scatter plotnya. Jadi scatter plotnya sudah terjawab ya. Pertanyaan pertama sudah terjawab. Oke, scatter plot sudah terjawab. Nah, kemudian yang kedua yang dicari adalah grafik regresinya. Nah, grafik regresi kita munculkan dengan cara ini di bagian bawah ini ya, ada regression model. Regression model itu tulisannya non, artinya tidak atau belum ada yang dipilih, yang kita pilih. Kita klik ini. Nah, muncul beberapa pilihan, kita pilih yang linear. Yang linear. Nah, muncul garis. Itulah grafik regresinya ya. Grafik regresi linearnya sudah berhasil kita munculkan. Itu jawaban dari pertanyaan kedua. Lalu pertanyaan ketiga yang diminta adalah persamaannya. Yang diminta adalah persamaan regresinya. Yang mana persamaan regresinya? Yang ini, yang di bawah ini. Inilah persamaan regresinya ya, yang di bawah ini. Y sama dengan 5,6944X ditambah 80,4167. Ya, sudah muncul persamaannya, sudah terjawab, langsung muncul ya. Kemudian kita diminta membuat estimasi, tapi itu di pertanyaan terakhir ya, estimasi. Nah, sebelum itu kita diminta untuk menentukan nilai koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Kita tinggal klik ini, gambar sigma X ini, ya, simbol sigma X ini kita klik ya, tulisannya show statistik. Jadi statistiknya kita klik, kita munculkan. Nah, ini sudah muncul. Yang mana yang disebut sebagai koefisien korelasi? R kecil ini, yang 0,8. 0,8 itu koefisien korelasi. 0,8 itu menunjukkan korelasinya kuat, ya, positif dan kuat. Nah, korelasi positif artinya berbanding lurus ya. Kalau variabel X-nya itu naik, variabel Y-nya juga naik. Jadi berbanding lurus. Tapi kalau nilai R-nya negatif, maka korelasinya berbanding terbalik. Ya, kalau R-nya naik, maka Y-nya turun atau sebaliknya begitu, ya. Oke, ini R-nya sudah ketemu, lalu koefisien determinasi itu R kuadrat 0,6401. 0,6401.
Nah, koefisien determinasinya tidak masuk kategori kuat ya. Kuat itu baik koefisien korelasi maupun koefisien determinasi itu berkisar antara 0,7 sampai dengan 1, antara 0,7 sampai 1. Jadi kalau 0,6401 maka koefisien determinasinya belum sampai ke level kuat ya. Oke. Nah, ini hasil yang bisa kita peroleh. Lalu sekarang bagaimana menghitung atau menentukan estimasi banyaknya kalori, itu jumlah kalori jika kandungan gulanya 20 gram. Tinggal kita isikan di sini ya, di bawah ini kita isikan di X-nya, di variabel X itu angka 20. Ketik saja angka 20. Oke? Ya, lalu ketik enter begitu, ketemu Y-nya muncul 194,3056 kalori. Ya, jadi kalau kandungan gulanya 20 gram, maka estimasi jumlah kalorinya adalah 194,3056 kalori. Begitu caranya ya. Jadi GeoGebra ini ternyata sangat-sangat memudahkan pekerjaan kita terkait dengan regresi linear ya. Tuhan memberkati.